Oke guys, tadi singkat sejarah atau bagaimana beliau mendapatkan ilmu, apa itu ilmu kalamullah atau ilmu getaran magnet. Dan saya ulangi lagi, Bapak Yetno ini guru sekolah saya dulu SMA, ya guru matematika, guru sejarah, ngajar pencaksilat juga, termasuk saya ini murid pencaksilatnya beliau dulu, tapi tidak saya sebutkan pencaksilatnya apa ya, yang jelas terkenal masuk IPSI pencaksilatnya. Nah, singkat cerita saya juga di belajar ilmu saya mendapatkan ilmu getaran magnet dari beliau, dan sangat unik loh. Kalau kita mungkin cerita begini mungkin kayak mengada-ngada, tapi kalau kita sudah menguasai, kita bisa merasakan secara langsung. Jadi saya mau tanya ini Pak Yetno, Pak Yetno, saya mau tanya kepada Pak Yetno, itu getaran magnet itu fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya getaran magnet atau kalam itu bisa untuk apa saja? Oh, macam-macam. Bentar. Getaran magnet itu tergantung kita yang manfaatkan. Pokoknya yang penting jangan digunakan yang negatif lah. Insya Allah menolong diri kita sendiri, untuk kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, membantu pengobatan, untuk apa ya macam-macam lah. Yang penting bukan untuk yang negatif. Sebab kalau digunakan untuk negatif, takutnya nanti kembali pada diri kita sendiri negatifnya itu. Jadi bisa buat untuk pengobati, untuk apa, melihat sesuatu yang gaib lah dikatakan sekarang itu bisa. Tapi kita jangan dibuat main-main. Luar biasa itu ilmunya Allah langsung, tidak bisa buat main-main. Sebab kalau dibuat main-main itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu mungkinnya. Dulur, mungkin yang belum tahu tentang getaran magnet atau ilmu kalam, ini semacam mirip kayak punyanya satu pencaksilat ya, yang dia juga mempunyai getaran. Tapi ini beda loh. Ini getarannya ini lebih halus, dan ini bukan berasal dari ilmu pencaksilat manapun, tapi berasal dari seorang Pak, awal mula jenengan dapat ilmu getaran magnet ini dari mana? Dari awalnya itu dari Yai Dharma. Sebetulnya Yai Dharma itu, almarhum Yai Dharma itu yang dari Jawa Barat. Saya itu kenal itu dari Jawa Barat awalnya. Jadi itu awal mula. Tapi sudah banyak yang murid beliau, sudah banyak, termasuk saya sendiri dulu itu belajar. Mungkin lebih ada 10 orang yang bisa. Ada juga yang hanya cukup sampai getaran magnet, belum sampai kalam. Karena itu butuh dulu itu kita riyadhah atau niat ya. Kalau niatnya kita buruk atau apa, itu biasanya sulit masuk energi tersebut. Yang jelas energi magnet ini bukan dari golongan jin atau apa ya, Pak? Pahit nggih. Ya, bukan nggih sih, benar. Dari menurut jenengan dari kekuatan dalam diri atau gimana getaran magnet ini, Pak?
langsung dari diri kita, langsung dari Allah itu. Kalau getaran magnet itu bisa dari, kalau misalnya kita contoh ya, dalam silat kita lihat jurusnya Bruce Lee misalnya, kita bisa menggunakan itu, tapi sadar loh kita, bukan kesurupan, sadar kita melaksanakan, bisa. Misalkan jurus apa aja kita bayangkan, oh Jet Li, gerakan Jet Li, insya Allah bisa, tapi sadar. Perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain kan ada, kalau misalkan mohon maaf apa namanya misalkan apa ya, ada yang namanya kesurupan kan tidak sadar mereka. Kita sadar, lihat bisa, tapi kita bisa menggerakkan. Itu bedanya. Ya Lur, itu saya juga pernah alami duduk. Jadi dulu gini, ketika saya mendapatkan bisa menguasai getaran magnet tersebut, saya kan orangnya kan gampang penasaran. Terus saya coba yang aneh-aneh. Jadi saya itu lihat gerakan ini semacam ilmu kayak ilmunya Aling Dharma yang bernama ilmu Dasendriya, hampir mirip. Mungkin bisa dikatakan ya kayak seperti itu. Saya melihat pencak silatnya orang lain, kemudian cukup melihat saya batin kepingin pencak silat seperti itu gerak sendiri. Dan sampai sekarang itu masih belum hilang. Dan buat untuk apa aja memang kalau kita tahu ya, melihat gerakan pencak silatnya siapa misalnya, kita tiru langsung bisa di situ. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa. Itu tinggal kita sadar, kita tahu tangan kita gerak sendiri. Kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol. Jadi kalau kita ingin berhenti ya berhenti. Itu pengalaman saya. Dan juga getaran magnet ini juga bisa dibuat untuk istilahnya kalau ada makhluk halus yang nakal atau yang mengganggu, itu bisa kita tempeling, istilahnya itu kita cekel, ataupun kita kalau masuk ke dalam orang itu kita pegang, kita bacakan sedikit ayat, itu kabur loh. Pengalaman saya dulu hampir semua itu kabur, panas, tidak kuat. Entah itu dari mana, mungkin nanti Pak Ed bisa menjelaskan getaran magnet itu kok bisa seperti itu, gimana itu. Selain itu juga untuk istilahnya mendeteksi gaib-gaib itu apa bisa? Oh bisa, untuk mendeteksi segalanya. Kalau misalkan mendeteksi orang sakit, contoh orang sakit, kita deteksi itu sakitnya itu karena kan ada dua sakit itu, sakit karena medis dan sakit karena non medis. Nah itu bisa kita lihat, insya Allah bisa gitu. Tapi dia kembali kepada makanya kalau seperti anjuran Rasulullah, kita jaga wudhu, kita selalu menjaga wudhu, sehingga kalau ada di jalan atau di mana ketemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan, nah kita bisa membantunya. Itu jadi bisa mengontrol orang itu kena apa, kok seperti itu. Jangankan sakit, bisa membaca pikiran seseorang. Wah ini pikirannya ngelewung. Lewung itu istilahnya ngelamun lah, ngelantur, banyak pikiran itu. Insya Allah tahu kalau getaran magnet seperti itu. Karena ilmu ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi ini murni, tidak akan pernah keluar kalau biizinillah, tanpa seizin Allah. Jadi semuanya ridhonya Allah keluar. Banyak cerita panjang lebar, nanti masih panjang ceritanya ini. Lanjut. Itu singkat kisah cerita beliau tentang ilmu kalam atau magnet. Beliau juga sering mengobati orang, nolong orang. Atau mungkin kalau yang lihat ini mau belajar bisa magnet atau kalam, bisalah ke beliau. Tidak dipungut biaya, tidak ada penipuan, tidak ada
tetek bengek sing harus bayar gini, ndak ada sini. Di sini sampean ngasih monggo ndak ya, sampean kasih gula kopi ya, pokoknya tahu sendiri lah kalau berhasil ya gimana. Karena kita ini, saya membuktikan langsung dan saya belajar mulai umur 17 tahun. Makanya itu saya dulu berani mengembara ke makam-makam keramat. Ya karena itulah namanya orang muda, belum bisa mengontrol emosi, akhirnya timbul kayak semacam agak jubrio. Karena apa? Karena sering dipertemukan dengan hal gaib dan kita selalu menang loh waktu itu. Entah orang kesurupan, entah orang kena pesugihan, kena santet. Nah, ini nanti kita akan cerita next, itu tentang kisah nyata. Saya bersama Pak Yit. Pak Yit ini dikenal dengan Pak Jenggot dulu. Kenapa? Dari dulu memang jenggotnya seperti ini, unik. Ini bukan jenggotnya orang-orang yang cingkrang-cingkrang, itu bukan ya. Tapi ini memang beliau Ahlussunnah wal Jamaah asli, NU Tulen, senang sholawat, senang sarkup, senang tempat keramat, dan guru pencak silat, juga guru sejarah dan matematika. Jadi bukan aliran yang aneh-aneh, karena kita ini alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah, pecinta ulama, habaib dan lain-lain. Jadi Pak Yitno ini dulu pernah dimintai tolong oleh tetangga saya sendiri, tapi beliau yang minta tolong itu ibunya itu kena tumbal pesugihan tetangganya yang ada di desa sebelah, sama-sama Manoan, tapi ya Manoan Lor lah, tapi tidak saya sebutkan tempatnya. Itu ceritanya panjang loh, dan banyak kejadian-kejadian aneh, gaib-gaib aneh yang saya sendiri saksikan. Waktu itu saya membantu, saya dulu kan hanya ikut-ikutan ya. Waktu saya pertama kali sudah menguasai ilmu getaran magnet ini, dan alhamdulillah juga ilmu kalam juga sudah terkuasai atas izin Allah. Dan saya juga muter-muter waktu itu, pas waktu mengembara itu tanya kiai, ternyata tidak ada jin-jin. Dan memang itu kekuatan semua manusia kan memang mempunyai suatu getaran magnet, seperti halnya bumi ini, kayak semacam tarik, istilahnya magnet itu ada di setiap bumi ini, ada getaran. Apalagi kita ini walaupun mikro, sebenarnya kita lebih daripada yang makro ini. Jadi itu getaran dalam diri ya, memang murni dari Allah tapi lewat dalam diri ya. Betul apa kata Pak E tadi, itu banyak sekali cerita mistis, bukan mistis ya, kita menolong orang mulai kena santet, kesurupan maupun tumbal pesugihan, dan alhamdulillah semuanya teratasi. Walaupun kita akhirnya banyak musuh, dulu kita itu banyak musuh-musuh seperti musuh gaib ya. Bahkan nanti akan banyak sekali ceritanya, termasuk Pak Ito ini akan saya minta tolong untuk cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman saat dulu menangani orang kena tumbal itu bagaimana susahnya, sampai berapa bulan dulu. Berapa bulan dulu? 4 bulan atau 6 bulan? 4 bulan. Dan orangnya sembuh lur sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur-dulur semuanya, kembali di channel kami, Giri Anom Channel. Kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Beliau guru saya sekolah dulu waktu SMA. Nah, ini beliau itu guru matematika ya, sejarah ya, ngajar apa namanya, pencak silat kadang-kadang, pokoknya serba bisa lah. Tapi kali ini saya akan bertanya kepada
beliau nanti tentang beliau ini seorang spiritual juga yang mempunyai ilmu namanya ilmu kalam dan getaran magnet. Kita akan tanya-tanya asal muasal beliau mendapatkan ilmu kalam atau getaran magnet dan apa itu ilmu kalam sama getaran magnet. Langsung saja kita perkenalkan beliau dulu biar memperkenalkan diri. Monggo Pak Ed. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Memang betul dia adalah dulu mantan murid saya di SMA. Mau cerita sedikit. Guru zaman dulu itu merangkap. Kalau tidak ada guru, misalkan kosong, jam kosong, kita tidak bisa nganggur. Ada guru lain yang masuk. Misalkan ada pelajaran sejarah, kita masuk. Karena orang dulu itu insya Allah rata-rata orangnya ikhlas. Bukan berarti kita nyemelekkan orang sekarang, bukan. Tapi orang dulu itu lillahi ta'ala betul. Apalagi gajinya dulu, zaman dulu itu gajinya per jamnya berapa. Saya ingat waktu saya jadi guru honor itu paling banyak itu saya dapat 40.000. Itu setiap bulan dulu. Tapi dulu karena ikhlas disyukuri. Kalau misalkan ada pelajaran kosong olahraga, saya masuk olahraga. Sehingga kadang-kadang saya ngajar itu pakai sepatu cat zaman dulu. Jadi juga terjun sepatu cat. Nah, singkat cerita, lama jadi guru. Jadi terhitung mulai tahun saya usia 21 tahun sampai sekarang kadang itu masih ngajar. Saya mau cerita tentang asal muasal getaran magnet. Getaran magnet atau disebut dengan juga kunci kalamullah. Jadi kalamnya Allah, jadi firman Allah itu kalau kita nggak lihat halus memang, kalau sudah masuk dalam lubuk hati bentuknya akan bentuk getaran magnet. Namun kayak itu ya, kayak magnet. Cara magnet gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Nah, terus namun ada sejarahnya. Saya dulu pernah didatangi praktisi ya. Jadi praktisi karena saya mengalami kalau mohon maaf stres ya. Stres. Tapi tidak kelihatan, wong guru maksud ditunjukkan guru stres gitu kan tidak mungkin. Jadi terus 2 tahun saya mengalami 2 tahun. Jadi almarhum mak saya itu sampai kasihan. Mak, aku kepingin ngeleset, mak. Saya pingin ngeleset, saya pingin tidur sebentar, mak. Di pangkuan mak saya. 15 menit aja. Baru itu bisa tidur, 15 menit bangun. Saking kalau zaman sekarang mungkin depresi. Tapi insya Allah saya kelola sendiri supaya nggak kelihatan kepada siswa atau murid saya. Nah, akhirnya saya didatangi praktisi, diberitahu di sana lo ada begini, ada begitu. Saya tidak yakin, kurang percaya. Walah, mosok sih gitu akhirnya. Mosok sih lama itu. Akhirnya dalam perjalanan lama gitu. Pulang kerja jam 5, pulang ngajar jam 5 sore. Saya kelayapan. Payapan itu bahasanya kalau orang sekarang itu senang begadang ya. Karena pulang percuma, di rumah nggak bisa tidur. Akhirnya saya ke terminal. Waktu dulu belum ada Mungurasi, terminal Joyoboyo dulu, Wonokromo itu. Nah, di sana saya ketemu seseorang. Ketemu sama seseorang, diceblek. Saya diceblek. Loh, masih muda kok pikirannya kemana-mana. Oh, berarti orang ini tahu saya stres berarti gitu. Akhirnya saya ikut. Ayo ikut, Mbah. Wis ta, ayo ikut naik bis. Akhirnya sepeda motor saya parkir di terminal Joyoboyo. Saya ikut, Mbah itu namanya
diperkenalkan sama ngomong-ngomong di naik bis. Di bis cerita bahwa dia namanya Yai Paat. Kalau manggil Pak Paat, saya manggil Pak Paat. Rumahnya Singosari, belum sampai Malang, Singosari. Ternyata di sana dia punya anak juga sekolah di Akabri, bukan sekolah apa sebenarnya, jadi Akabri. Nah, dia ternyata profesinya hanya tukang batu. Namun murid-muridnya itu dosen semuanya. Dosen Unbra Malang, Gajayana Malang. Nah, saya kagum. Saya diajak pertemuan di seperti aula, kalau zaman sekarang itu seperti aula. Ngomong-ngomong sama dosen. Saya waktu itu masih pakaian saparian, zaman dulu kan guru pakaian dinas sapari gitu, saparian. Kumpul di aula. Di situ dia ngomong apa saya tidak tahu, sampai saya tertidur. Yang dibahas saya ngeluh, yang dibahas terlalu dalam. Kalau syariat kan saya paham. Dalam ngomong apa ini saya bingung. Dalam pikiran saya kacau ngomong. Saya tertidur. Sebelahnya Pak Paat. Sudah sepi, pulang semuanya dibangunkan sama Pak Paat. Nak, bangun nak, bangun. Saya terbangun kaget. Loh, Pak Paat mana yang lain? Sudah pulang. Loh, kok sudah pulang? Iya, kamu capek ya, pikiranmu kacau. Sudah begini aja, kamu jangan kembali lagi kalau belum melaksanakan tugas dari saya. Siap, Pak Paat. Tugas apa Pak Paat? Saya manggil Yai Paat gitu. Sampean puasa Senin Kamis sampai 41 hari. Baik, tapi nek kamu tidak bisa melaksanakan puasa lubang 1 Senin misalkan, atau Senin tidak puasa, Kamis puasa tidak bisa. Jadi jangkep Senin Kamis sampai 41 hari. Sampai 41 hari ditambah lagi sampai 10 bulan kalau tidak salah. Sampai 10 bulan. Kalau kamu bisa melaksanakan 10 bulan, baru kamu kembali ke Singosari temui saya gitu. Insya Allah siap saya. Terus saya pulang, naik bis ke Jayapura lagi, pulang ke rumah. Itu pun tidak bisa tidur saya. Tidak bisa tidur, masih memikirkan. Tapi saya laksanakan akhirnya puasa Senin Kamis sampai alhamdulillah sampai 10 bulan. Dalam perjalanan puasa itu saya mendapatkan suatu petunjuk. Percaya atau tidak percaya, saya jalan sini tidak tidur, tapi saya seakan-akan tidak tidur. Saya seakan-akan melihat kerajaan Romawi kuno zaman dulu yang pakai topeng, baju besi. Itu dilihatkan itu. Tapi terbang dia. Saya lihat dulu. Kok terbang, orang itu kok bisa terbang gitu awalnya gitu. Dan itu singkat cerita sampai akhirnya saya bisa melihat nembus tembok juga, dan lain sebagainya. Saya takut juga akhirnya. Akhirnya saya kembali. Persis 10 bulan saya kembali ke Singosari temui Yai Paat. Duduk bersama-sama dengan murid-muridnya Yai Paat yang dosen-dosen itu. Akhirnya sampai di situ saya malah lihat seperti TV. Melihat orang-orang itu seperti TV. Jadi seperti bisa membaca batin pikiran seseorang. Satu persatu saya lihat. Tapi saya sebetulnya sungkan, tapi mulut saya tidak bisa diam. Bapak ini percuma belajar agama, tapi sifat bawa seperti ini. Saya mau sungkan, mulut saya buntu, tidak bisa, harus bicara itu. Jadi seakan-akan seperti robot bicara sendiri itu. Itu akhirnya selamanya. Akhirnya saya terus dari situlah akhirnya saya menemukan getaran magnetik yang sebetulnya sampai saat ini. Sehingga terus kita lanjutkan kita lanjut nanti setelah jeda ya, baru. Oke guys, tadi singkat cara atau
bagaimana beliau mendapatkan ilmu apa itu ilmu kalamullah atau ilmu putaran magnet. Dan saya ulangi lagi, Bapak Yatno ini guru sekolah saya dulu SMA, ya guru matematika, guru sejarah, ngajar pencaksilat juga, termasuk saya ini murid pencaksilatnya beliau dulu. Tapi tidak saya sebutkan pencaksilatnya apa ya, yang jelas terkenal, masuk IPSI pencaksilatnya. Nah, singkat cerita saya juga belajar ilmu saya mendapatkan ilmu getaran magnet dari beliau, dan sangat unik loh. Kalau kita mungkin cerita begini kayak mungkin kayak mengada-ngada, tapi kalau kita sudah menguasai, kita bisa merasakan secara langsung. Jadi saya mau tanya ini Pak Ya. Pak Yatno, Gusit nama. Ini Pak Yatno, saya mau tanya kepada Pak Yatno, itu getaran magnet itu fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya getaran magnet atau kalam itu bisa untuk apa saja? Oh, macam-macam. Bentar. Getaran magnet itu tergantung kita yang manfaatkan. Pokoknya yang penting jangan digunakan yang negatif lah. Insya Allah menolong diri kita sendiri, untuk kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, membantu pengobatan, untuk apa ya macam-macam lah. Yang penting bukan untuk yang negatif. Sebab kalau digunakan untuk negatif, takutnya nanti kembali pada diri kita sendiri negatifnya itu. Jadi bisa buat untuk pengobati, untuk apa, melihat sesuatu yang gaib lah dikatakan sekarang itu bisa. Tapi kita jangan dibuat main-main. Luar biasa, itu ilmunya Allah langsung, tidak bisa buat main-main. Sebab kalau dibuat main-main itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu mestinya. Dulur, mungkin yang belum tahu tentang getaran magnet atau ilmu kalam, ini semacam mirip kayak punyanya satu pencaksilat ya, yang dia juga mempunyai getaran. Tapi ini beda loh. Ini getarannya ini lebih halus, dan ini bukan berasal dari ilmu pencaksilat manapun, tapi berasal dari seorang Pahit, awal mula jenengan dapat ilmu getaran magnet ini dari mana? Dari awalnya itu dari Yai Dharma. Sebetulnya Yai Dharma itu, almarhum Yai Dharma itu yang dari Jawa Barat. Saya itu kenal itu dari Jawa Barat awalnya. Jadi itu awal mula. Tapi sudah banyak yang murid beliau, sudah banyak, termasuk saya sendiri dulu itu belajar. Kurang lebih ada 10 orang yang bisa. Ada juga yang hanya cukup sampai getaran magnet, belum sampai kalam. Karena itu butuh dulu itu kita riyadho atau niat ya. Kalau niatnya kita buruk atau apa, ini biasanya sulit masuk energi tersebut. Yang jelas energi magnet ini bukan dari golongan jin atau apa ya, Pak? Pahit nggih. Ya, Bukan nggih sih, benar. Dari menurut jenengan dari kekuatan dalam diri atau gimana getaran magnet ini, Pak? langsung dari diri kita, langsung dari Allah itu. Kalau getaran magnet itu bisa dari, kalau misalnya kita contoh ya, dalam silat kita lihat jurusnya Bruce Lee misalnya, kita bisa menggunakan itu. Tapi sadar loh kita, bukan kesurupan, sadar kita melaksanakan, bisa. Misalkan jurus apa aja kita bayangkan, oh Jet Li, gerakan Jet Li, insya Allah bisa. Tapi sadar, perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang lain kan ada. Kalau misalkan, mohon maaf, misalkan ada yang namanya kesurupan, kan tidak sadar mereka. Kita sadar, lihat bisa, tapi kita bisa menggerakkan. Itu bedanya.
Ya Lur, itu saya juga pernah alami jadi dulu gini, ketika saya mendapatkan bisa menguasai getaran magnet tersebut, saya kan orangnya kan gampang penasaran, terus saya coba yang aneh-aneh. Jadi saya itu lihat gerakan ini semacam ilmu kayak ilmunya Aling Dharma yang bernama ilmu Dasendriya, hampir mirip. Mungkin bisa dikatakan ya kayak seperti itu. Saya melihat pencak silatnya orang lain, kemudian cukup melihat saya batin kepingin pencak silat seperti itu gerak sendiri, dan sampai sekarang itu masih belum hilang, dan buat untuk apa aja memang kalau kita tahu ya, melihat gerakan pencak silatnya siapa misalnya, kita tiru langsung bisa di situ. Walaupun tidak sempurna tetapi bisa. Itu tinggal kita sadar, kita tahu tangan kita gerak sendiri. Kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol. Jadi kalau kita ingin berhenti ya berhenti. Itu pengalaman saya. Dan juga getaran magnet ini juga bisa dibuat untuk istilahnya kalau ada makhluk halus yang nakal atau yang mengganggu, itu bisa kita tempeling, istilahnya itu kita cekel, ataupun kita kalau masuk ke dalam orang itu kita pegang, kita bacakan sedikit ayat, itu kabur loh. Pengalaman saya dulu hampir semua itu kabur, panas, tidak kuat, entah itu dari mana. Mungkin nanti Pak Ed bisa menjelaskan getaran magnet itu kok bisa seperti itu, gimana itu. Selain itu juga untuk istilahnya mendeteksi gaib-gaib itu apa bisa? Oh bisa, untuk mendeteksi segalanya. Kalau misalkan mendeteksi orang sakit, contoh orang sakit, kita deteksi itu sakitnya itu karena kan ada dua sakit itu, sakit karena medis dan sakit karena non medis. Nah itu bisa kita lihat nanti. Insya Allah bisa gitu. Tapi dia kembali kepada makanya kalau seperti anjuran Rasulullah, kita jaga wudhu, kita selalu menjaga wudhu, sehingga kalau ada di jalan atau di mana ketemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan, nah kita bisa membantunya. Itu jadi bisa mengontrol orang itu kena apa, kok seperti itu. Jangankan sakit, bisa membaca pikiran seseorang. Wah ini pikirannya ngelewung itu istilahnya ngelamun lah, ngelantur, banyak pikiran itu. Insya Allah tahu kalau getaran magnet seperti itu, karena ilmu ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Tapi ini murni, tidak akan pernah keluar kalau biizinillah, tanpa seizin Allah. Jadi semuanya ridhonya Allah keluar. Banyak cerita panjang lebar, nanti masih panjang ceritanya ini. Lanjut. Terus singkat kisah cerita beliau tentang ilmu kalam atau magnet. Beliau juga sering mengobati orang, nolong orang. Atau mungkin kalau yang lihat ini mau belajar bisa magnet atau kalam, bisalah ke beliau. Tidak dipungut biaya, tidak ada penipuan, tidak ada tetek bengek sing harus bayar gini, tidak ada sini. Di sini sampean ngasih monggo ndak ya sampean kasih gula kopi ya, pokoknya tahu sendiri lah kalau berhasil ya gimana. Karena kita ini, saya membuktikan langsung dan saya belajar mulai umur 17 tahun. Makanya itu saya dulu berani mengembara ke makam-makam keramat. Ya karena itulah namanya orang muda, belum bisa mengontrol emosi, akhirnya timbul kayak semacam agak jubrio. Karena apa? Karena sering dipertemukan dengan hal gaib dan kita selalu menang loh waktu itu. Entah orang kesurupan, entah orang kena pesugihan, kena santet. Nah,
Ini nanti kita akan cerita next itu tentang kisah nyata saya bersama Pak Yit. Pak Yit ini dikenal dengan Pak Jenggot dulu. Kenapa? Dari dulu memang jenggotnya seperti ini, unik. Ini bukan jenggotnya orang-orang yang cingkrang-cingkrang itu, bukan ya. Tapi ini memang beliau Ahlussunnah wal Jamaah asli, NU Tulen, senang sholawat, senang sarkuk, senang tempat keramat, dan guru pencak silat, juga guru sejarah dan matematika. Jadi bukan aliran yang aneh-aneh, karena kita ini alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah, pecinta ulama, habaib dan lain-lain. Jadi Pak Yitno ini dulu pernah diminta tolong oleh tetangga saya sendiri, tapi beliau yang minta tolong itu ibunya itu kena tumbal pesugihan tetangganya yang ada di desa sebelah, sama-sama Manuan, tapi ya Manuan Lor lah, tapi tidak saya sebutkan tempatnya. Itu ceritanya panjang loh, dan banyak kejadian-kejadian aneh, gaib-gaib aneh yang saya sendiri saksikan. Waktu itu saya membantu, saya dulu kan hanya ikut-ikutan ya. Waktu saya pertama kali sudah menguasai ilmu getaran magnet ini, dan alhamdulillah juga ilmu kalam juga sudah terkuasai atas izin Allah. Dan saya juga muter-muter waktu itu, pas waktu mengembara itu tanya kiai, ternyata tidak ada jin-jin. Dan memang itu kekuatan semua manusia kan memang mempunyai suatu getaran magnet, seperti halnya bumi ini, semacam tarik, istilahnya magnet itu ada di setiap bumi ini, ada getaran. Apalagi kita ini walaupun mikro, sebenarnya kita lebih daripada yang makro ini. Jadi itu getaran dalam diri ya, memang murni dari Allah tapi lewat dalam diri ya. Betul apa kata Pak E tadi, itu banyak sekali cerita mistis, bukan mistis ya, kita menolong orang mulai kena santet, kesurupan maupun tumbal pesugihan, dan alhamdulillah semuanya teratasi. Walaupun kita akhirnya banyak musuh, dulu kita itu banyak musuh-musuh seperti musuh gaib ya, bahkan nanti akan banyak sekali ceritanya, termasuk Pak Ito ini akan saya minta tolong untuk cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman saat dulu menangani orang kena tumbal itu bagaimana susahnya, sampai berapa bulan dulu, berapa bulan dulu? 4 bulan atau 6 bulan? 4 bulan, dan orangnya sembuh lur sampai sekarang, tapi barusan meninggal ya. Bisa meninggal dunia. Bisa meninggal ibunya yang dulu naik santet. Itu masih saksinya ada banyak. Jadi kita nanti next akan ngobrol santai tentang sepak terjang Pak Yitno. Saya dulu juga ikut untuk menangani hal gaib. Cuma sekarang saya pensiun lur, karena ya sudah ada kesibukan lain, dan juga saya mungkin ngajinya saya lebih ke majelis sholawat dan lain-lain. Tapi tetap sama, mungkin supranatural saya itu saya hilang, bukan saya hilangkan, jarang saya pakai tapi tidak hilang. Kalaupun kepepet saya pakai pun muncul, memang tidak bisa hilang, itu aneh. Sampai saya kemana-mana tanya kiai juga tidak bisa menghilangkan. Memang ternyata bukan dari kodam, justru jin-jin itu kepanasan kalau kita pegang, itu aneh itu. Itu pengalaman yang kita alami waktu menangani kesurupan. Mungkin itu dulu cerita, mungkin sekian dulu. Lain kali kita sambung lagi. Oh ya, untuk teman-teman yang lihat ini, kalau ingin membuktikan magnet kalam, silakan datang. Kami bukan kaleng-kaleng, bukan omong kosong, tapi nanti
kalian akan tahu bisa sendiri kalau memang mau belajar. Tapi jangan dibuat yang aneh-aneh, jangan dibuat yang untuk keburukan. Kalau untuk menolong orang monggo, tapi jangan menipu, itu aja. Nah, mungkin beliau ini pakarnya karena saya dapat juga dari beliau. Bisa dites langsung loh, deteksi gaib di mana tempat paling angker, energi paling besar, itu akan kita akan tergerak. Dan itu pakarnya nanti beliau. Kalau mau ada yang penasaran silahkan komen, nanti saya kalau wilayah Surabaya atau mana nanti saya akan hubungkan ke beliau. Sekian dari saya, mungkin itu dulu guys. Ini juga tempatnya kita pas lagi makan, jadi kita ini sambil nyantai. Nanti kita akan eksplor tempat-tempat keramat juga bersama beliau. Ini guru saya sekolah guru SMA, dan sudah saya jelaskan tadi. Ya ingat ya, ini akan lanjut banyak sekali cerita yang seru-seru dan menarik. Karena apa? Kisah nyata dan unik-unik, gaib-gaib ya. Mungkin itu dari saya Pak Ed. Mungkin ada tambahan untuk menutup, monggo silakan. Ada tambahan sedikit ya, kita selalu jaga wudhu. Nah, pertama jaga wudhu aja, jaga wudhu. Apapun yang kita laksanakan, dimanapun kita berada, kita masih punya wudhu, sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Langkah kita gak sampai kepada hal-hal yang negatif. Kita selalu jaga wudhu, kemudian sholat dan sholawat ya, banyak bersolawat. Insya Allah kita selamat dunia akhirat, sehat jasmani, sehat rohani. Nggak usah takut dengan aneh-aneh lah. Kita tidak manggil yang aneh-aneh ya, tidak usah manggil aneh-aneh. Makanya insya Allah selamat dunia akhirat. Pokoknya tidak aneh-aneh, insya Allah lah selamat dunia akhirat. Ya tujuannya kita baik ya, kita sama-sama apalagi zaman seperti ini, kita saling mengingatkan, wastabiqul biqorat, berlomba-lomba untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu pesan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi tentang manet ataupun kalam tidak ada sangkut pautnya dengan agama ya Lord. Karena beda, syariat mengajarkan kita dekat dengan Allah melalui sholat, zikir, puasa, banyak sedekah, banyak amal dan lain-lain. Dan alhamdulillah, walaupun kita ini juga belajar untuk menjaga syariat Allah dan sunnah Rasulullah, belajar sedikit demi sedikit, dan kita pun juga belajar untuk mencintai ulama sehingga dekat selalu dengan ulama. Untuk masalah manet dan lain-lain itu kan beda lagi jalurnya. Itu memang bisa untuk menolong tapi bukan dari agama, maksudnya tidak ada sangat pautnya dengan agama-agama. Jadi itu kayak biasa orang Jawa kan ya, segitulah. Banyak ilmu-ilmu yang, tapi hati-hati jangan asal berguru ilmu yang aneh-aneh, syaratnya yang aneh-aneh sehingga yang ikut jin-jin dan barang yang negatif. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.